Sebuah kisah kakak beradik dengan latar kehidupan yang berbeda. Sang adik harus dibutakan oleh misi balas dendam sang kakak. Terus dan terus masuk, jauh ke dalam dunia arus bawah, menjadi seorang bos gangster. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin Suwarni Channel dalam lanjutan cerita manhwa BXXX. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga kesehatan keberkahan menyertai kita semua. Cukup kita langsung masuk ke alur ceritanya ya. Scene dibuka berlatar belakang markas Yilhak Capital dengan baliho besar dari pemimpin besarnya, Lee Sung-hak. BTW untuk part ini dan beberapa part ke depan masih menceritakan latar belakang masa lalu ya. Seperti bagaimana HHS, Georang dan Tiang Song menjadi sebuah organisasi besar di masa sekarang, dan itu dimulai saat Lee Sung-hak terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa dia memang sekuat itu? Ternyata Sung-hak sedang berbicara kepada Huan dan anggota Gudo lainnya yang telah hadir. Huan sebagai pedang Yilhak dengan peringkat pertama lantas menjawab, "Ya, dia cukup kuat tuan. Ini sedang membicarakan Wang Hao ya cuy." Terlihat juga Sun Mong yang telah hadir dalam pertemuan ini. Sialan, kini Incheon telah kedatangan orang yang sangat menyebalkan. Perlahan tapi pasti ia akan menjadi sumber masalah bagi kita. Dengan ambisi yang dimiliki, Sun Mong mengajukan diri untuk mengatasi hal ini. "Berikan aku perintah, aku akan segera membereskan dan menaklukkan Incheon." Mendengar hal ini, Lee Sung-hak lantas beranjak dari tempat duduknya. "Dasar kau ini, memangnya ini zaman apa? Terkadang jika aku melihat tingkahmu, aku malah berpikir kau lebih ceroboh daripada Jeonho." Walau begitu, Lee Sung-hak tahu masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hal ini tentu membuatnya bimbang. Dengan cara seperti apa ia membereskan Wang Hao? Tiba-tiba Huan nyeletuk menawarkan diri di sini ya. "Biar aku yang mengatasinya." Membuat Sung-hak berkata, "Jika kau mampu, maka kau harus mengatasinya sendiri." Sepertinya Huan cukup percaya diri ya, dan merespon kembali tuannya tersebut. "Aku berencana menyelesaikan masalah ini tanpa pertarungan." Sembari mengingat akan perkataan anaknya yang melarang Huan untuk berkelahi lagi. Kemudian terdengar suara ketukan pintu yang meminta izin masuk pada ruang pertemuan. Saat Sung-hak mempersilahkannya masuk, muncul sosok pria yang lantas memperkenalkan dirinya. "Maafkan saya telah mengganggu pertemuannya. Saya adalah ketua tim perencana strategi yang baru di perusahaan." Mendengar perkenalan singkat ini, membuat situasinya menjadi sangat pas dan Lee Sung-hak yang mengatakan, "Ah, kau datang di saat yang tepat." Setelah itu, ketua divisi perencana ini juga memberi salam kepada Huan. "Senang bertemu denganmu, Direktur Huan. Saya telah mendengar banyak hal tentang Anda." Sung-hak di sini menambahkan ucapannya kepada Huan, "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi aku memilih dia sebagai ketua tim perencana. Sangat pintar dan semoga bisa banyak membantu." Kemudian Huan mulai berdiri memperkenalkan dirinya dengan mengajak orang ini bersalaman. "Aku Huan." Dengan cepat orang ini menyambut tangan Huan. "Saya Han Haesong, ketua tim perencana." Ternyata Haesong pemimpin HHS yang saat ini sedang menghilang pasca perang besar, dulunya adalah ketua tim perencana Yilhak Capital ya. Waktu berlalu, kini kita diperlihatkan kembali dengan sosok Wang Hao yang tampak terkejut. "Kau bilang apa tadi? Sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan?" Ternyata lawan bicara Wang Hao adalah Huan ya. Dengan sedikit menyeringai, Huan merespon keterkejutan Wang Hao. "Apa aku harus mengulanginya? Sudah aku bilang ambil alihlah wilayah barat daya ini." Masih tidak percaya akan perkataan Huan yang menyuruhnya menguasai wilayah barat daya, Wang Hao kemudian berkata kembali, "Biar aku katakan kepadamu, ini bahkan tidak lucu sama sekali." Karena Wang Hao masih tidak percaya, datang sosok dari belakang mereka sambil mengatakan, "Sini biar aku saja yang menjelaskannya." Ternyata orang yang datang adalah Lee Sung-hak. Huan adalah orang yang tidak pandai menjelaskan sesuatu. Bahkan jika ia mengatakan hal penting, jangankan orang lain, aku yang telah lama bersama dengannya pun kadang tidak bisa memahaminya. Dan satu hal lagi, apa kau suka sashimi? Karena baru pertama kali bertemu, Wang Hao memasang wajah ketidaktahuannya. "Kau adalah..." Belum hingga ia menebak sosok di hadapannya itu, Lee Sung-hak lantas memperkenalkan dirinya. "Oh iya, aku sampai lupa memperkenalkan diri.
aku adalah Lee Sung Hak. Belakangan ini namaku banyak terpampang di pinggiran jalan. Itu pun jika kau menyadarinya. Jadi itu kau, presidir dari Yilhak Capital Lee Sung Hak yang namanya cukup tersohor. Begitulah respon Wang Hao sembari menghisap rokoknya. Lantas mereka diajak ke tempat yang lebih nyaman untuk bisa menikmati hidangan yang dibawa Lee Sung Hak. Di sini Wang Hao mencoba menggoda ketua Yilhak dengan mengatakan, "Apa kau juga membawa anggur merah?" Sedikit melirik ke arah Wang Hao, Lee Sung Hak menjawab, "Tentu saja, ayo kita berpesta." Singkatnya, kita sudah dibawa ke dalam suatu ruang tempat mereka berpesta. Terlihat di mana Wang Hao yang tampak sudah meninggi dengan nada keras mengatakan, "Dasar Pak Tua, sudah berapa banyak yang kau minum? Ingat, kau sudah tidak lagi muda." Candaan Wang Hao berhasil membuat Lee Sung Hak sedikit terhibur dengan sedikit senyum di wajah. Lantas merespon, "Lihatlah, sebenarnya aku atau kau yang sudah mabuk. Padahal ini waktu yang sangat tepat untuk menjelaskan semuanya padamu. Tapi tampaknya kau tidak akan mengerti apa yang akan aku katakan nanti. Tapi ya sudahlah, aku langsung masuk ke intinya saja." Tak sedikit pun Wang Hao melewatkan gelas kosongnya, tuang dan terus menuang, juga merespon ocehan dari Lee Sung Hak tersebut. "Kalau begitu harusnya tadi kau bicara sebelum semuanya mabuk." Suasana hangat dengan candaan tipis di dalamnya seketika berubah ke dalam mode serius kala Sung Hak berkata, "Wang Hao, jadilah pedang kami." Mendengar hal ini tentu membuat Wang Hao sedikit terkejut sampai membuat ia menghentikan minumnya yang lantas ia buang. "Apa kau ingin aku bergabung dengan Gudo? Jangan bercanda Pak Tua. Jangan kira kau sudah mentraktirku beberapa botol anggur merah lantas aku sudah menjadi temanmu. Dengar ini Pak Tua, walau harus menanggung kerasnya kehidupan di sini, aku tidak akan bergabung dengan Yilhak, apalagi masuk ke dalam jajaran anggota Gudo." Tak ingin kehilangan muka karena penawarannya ditolak, Lee Sung Hak kemudian berkata, "Jangan salah paham, aku juga tidak menyukaimu." Sung Hak menjelaskan maksud perkataannya lebih terperinci, bahwa sebenarnya Yilhak bukan organisasi yang menggunakan pedang untuk menebas semua yang menghalangi, melainkan untuk melindungi. Namun karena desakan situasi yang sedang ia hadapi, membuatnya membutuhkan itu sekarang. Wilayah Barat Daya merupakan daerah yang tidak mudah dikendalikan oleh Yilhak, di mana gesekan antar organisasi kecil di dalamnya sering terjadi, terlebih dengan kedatangan organisasi asing, hingga pada akhirnya yang kalah akan terus bergeser dan itu semua bermuara di pelabuhan Incheon. Hal ini tentu membuat Sung Hak sebagai pemimpin Yilhak Capital menjadi resah. Kenapa juga harus terjadi hal seperti ini di akhir masa kampanyenya? Begitu serius Sung Hak menjelaskan, bahkan Wang Hao yang memotong pembicaraannya sedikit kena semprot. "Dengarkan aku dulu, aku tidak suka jika orang menginterupsi saat aku sedang bicara." Dan tampak Sung Hak merasakan asam di mulutnya karena telah banyak bicara, membuat ia harus membakar sebatang rokok untuk mengobati rasa asamnya tersebut. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, terkadang untuk mengobati sebuah racun yaitu dengan racun itu sendiri. Lee Sung Hak ingin membereskan musuh-musuhnya dengan musuh. Kemudian sembari melihat dalam televisi jadul hasil quick count sementara, Lee Sung Hak berhasil mendapatkan perolehan suara terbanyak sebesar 36,7%. Membuat situasinya menjadi sangat sulit untuk terlalu terbuka dalam mengatasi hal ini. Jelas sudah mengapa Sung Hak ingin sekali Wang Hao dapat menguasai wilayah Barat Daya semata untuk menghindari pelarian yang masuk ke daerahnya. Hal ini membuat Wang Hao menyeringai saat tahu maksud dari kedua orang yang sedang duduk di hadapannya. Terlihat dari cara dia langsung menghabiskan anggur merah yang sudah tertuang penuh dalam gelas yang ia genggam. Tampaknya dugaanku selama ini benar. Yilhak dipenuhi oleh orang-orang bermuka dua. Singkatnya, setelah pertemuan malam itu, Wang Hao setuju dan langsung melakukan pergerakan ke sebuah ruko pelayanan money changer. Saat ia membuka paksa ruko tersebut, telah didapati kelompok kecil sedang bersantai ria ditemani dengan anggur bir dingin sedang melakukan permainan kartu. Sontak orang-orang ini segera mengambil senjata pisau daging menerjang Wang Hao yang tiba-tiba muncul. Bak sudah bukan di levelnya. Pertarungan ini dengan mudah dimenangkan Wang Hao yang hanya membutuhkan waktu yang singkat, melemparkan sepuntung rokok ke wajah pria telanjang bertato, sehingga ia menjadi tidak fokus dan berhasil menebas tangan rekan yang ada di belakangnya. Scene mimin pindah ke markas yang sudah tidak asing lagi bagi kalian para penonton setia, gedung Yilhak Capital. Suasana dalam gedung begitu hangat kala terlihat Sun Mong dan si botak sedang bercanda ria.
pria. Juga dari kejauhan terlihat dua orang bersetelan jas putih seperti anggota Gudo. Dan benar kedua sosok yang datang tersebut adalah anggota Gudo. Terlihat dari sikap si botak yang melihatnya langsung memberikan salam sapa. Rupanya Hyungnim, apa kabar kak? Dan Sunmong yang tiba-tiba terdiam heran ya. Sembari menyeringai, orang ini merespon sapaan si botak dan mengatakan, soal itu baik, bagaimana dengan keadaan ketua? Apa beliau ada di dalam ruangan? Mimin kenali dulu pria gagah dengan penuh codet di wajah dan tato di leher ini bernama Songtae, anggota Gudo peringkat ketiga. Songtae memiliki kepribadian yang sedikit berbeda dengan anggota Gudo lainnya, di mana ia memiliki watak yang keras dan disiplin kepada adik-adiknya tersebut. Itu terlihat dari cara saat si botak mencoba membantu untuk menelpon ketua Lee Sung-hak yang sedang berada di luar kota. Namun respon yang ia berikan sedikit cuek sembari mengatakan bahwa ia akan melakukannya sendiri. Tak hanya itu, Sunmong yang memberi salam hormat dengan menundukkan badannya pun tak luput dari kemarahannya. BTW, kenapa kau memberi salam ke aku seperti itu? Seperti ingin melawanku. Apa kau sakit? Dan plak, Songtae menampar keras wajah Sunmong sampai kacamatanya terlepas. Tak bisa berbuat banyak. Di sini Sunmong hanya bisa memohon maaf jika tabiatnya salah. Belum selesai, Songtae juga menendang kaki dari si botak. Tak usah meminta maaf padaku seperti itu. Bagaimana bisa ini adalah salahmu? Bisa jadi ini karena Hyungnimmu tidak mengajarkan sikap yang pantas saat bertemu dengan orang yang lebih tua darimu. Kemudian sembari melirik ke arah si botak, bukankah seperti itu Yongkil? Di sini Yongkil atau Mimin manggilnya si botak lantas meminta maaf ya. Ah, benar Hyungnim, barangkali aku kurang dalam mendidiknya. Maafkan aku. Dan setelah itu Songtae pun berpamitan pergi. Baiklah, sepertinya kalian sudah cukup mengerti dan perbaikilah sikap kalian itu. Akhir-akhir ini aku juga mendengar kalian terlalu arogan. Masih dalam sikap hormat menunduk, tiba-tiba terlihat tangan menyodorkan kacamata Sunmong yang jatuh akibat tamparan keras Songtae. Apa kau tidak apa-apa? Begitulah orang ini berkata. Orang tersebut adalah Yongwook, anggota Gudo peringkat 5 yang disandingkan terus untuk bersama Songtae. Maafkan Hyungnimmu itu ya. Akhir-akhir ini dia sangat sensitif. Setelah dirasa sosok Songtae dan Yongwook tak terlihat, si botak ini menghela nafasnya sembari mengatakan, dia cukup rese hari ini. Dan Sunmong yang merasa bersalah lantas meminta maaf kepada Yongkil. Karenanya dia jadi ikut terkena imbasnya. Dengan santai Yongkil menenangkan Sunmong, memberi penjelasan bahwa hal tersebut bukan disebabkan olehnya. Saat sudah dalam ruang ketua, kini tampak Songtae yang sedikit memarahi Yongwook perihal dia tadi yang membantu Sunmong. Kau terlalu lunak pada mereka. Kau lihat tadi di koridor, apakah pantas mereka yang disebut Gudo bisa bersenda gurau saat dalam keadaan seperti ini? Aku merasa kita menjadi melunak dan butuh sedikit ketegangan. Saat dalam emosi yang memuncak, suara ketukan pintu terdengar dan terlihat sosok Haesong yang tersenyum saat telah membuka pintu tersebut. Songtae yang baru saja tiba di markas terkejut dengan sosok Haesong yang belum pernah ia temui sebelumnya. Siapa kau? Membuat Haesong memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah ketua tim perencana yang baru bagi perusahaan. Niat Haesong sendiri yaitu untuk meminta tanda tangan ketua di dokumen yang ia bawa. Di sini Songtae sangat ingin tahu dokumen apa yang membutuhkan persetujuan dari ketua Yilhak. Tapi Haesong menjelaskan bahwa dokumen ini bersifat rahasia dan melarang untuk Songtae melihatnya. Hal ini membuat Songtae akhirnya mengintimidasi Haesong dengan mengatakan, aku tahu maksudmu. Apa itu berarti aku sebagai Gudo ketiga juga tidak boleh melihatnya? Sembari menatap tajam ke arah Haesong ya. Bukannya takut, Haesong malah sedikit tersenyum seperti ini semua sudah dalam rencananya. Dengan cepat, ia langsung menyodorkan sebuah dokumen yang ia pegang dan rahasia tersebut. Saat membacanya, Songtae sedikit terkejut di mana di situ tertulis nama yang asing baginya. Di dokumen tersebut tertulis form penarikan dana untuk Wang Hao sebagai kepala wilayah Barat Daya dan bertanya kepada Yongwook apa ia mengenal sosok dengan nama Wang Hao. Namun segera Haesong menjelaskan ini adalah perombakan yang dilakukan oleh ketua Lee Sung-hak dan Wang Hao adalah orang yang baru-baru ini direkomendasikan oleh Huan. Yongwook di sini juga terkejut akan perombakan secara mendadak tanpa sepengetahuannya dengan mengatakan, Hyungnim,
bukankah wilayah barat daya masuk dalam wilayahmu? Dan kita sudah sepakat untuk tidak melakukan operasi apapun sebelum pemilihan ketua berakhir. Haesung yang melihat keterkejutan Songtae dan Yongwook ini lantas berpamitan pergi. Seperti tersulut api, Songtae kemudian menangkap arti dari semua ini dengan menjelaskan kepada Yongwook, "Kau harus tahu ini, sepertinya kita sudah tidak lagi dianggap bagi ketua. Sebentar lagi pelantikan akan segera dilaksanakan, dan kita hanya akan dianggap sebagai jabingan yang mengotori organisasi." Namun Yongwook belum bisa memahaminya dan kurang setuju akan ucapan Yungnim-nya itu. "Tidak Yungnim, tidak. Ketua tidak akan memiliki pikiran seperti itu pada kita. Bukankah kita ini pedang Yilhak yang sudah sangat bekerja keras untuk organisasi?" Di luar tampak Haesung yang menguping perdebatan antara Songtae dan Yongwook. Dengan mimik wajah yang ia pasang, dirinya tampak senang akan ketidaksamaan visi di dalam organisasi Yilhak. Dan ya, mungkin sampai sini dulu cerita Mimin. Ini merupakan awal dari kehancuran Yilhak dan cikal bakal pemimpin dari organisasi besar yang eksis di masa sekarang. Bagaimana keseruan alur cerita ini berlanjut? Tunggu dan tonton hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.